Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Saya di sini tidak sendiri, saya berdua ditemani oleh Saikal Malik Pasya. Langsung sajalah, tidak usah banyak berbicara. Perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya di sini. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. Sehingga dengan demikian bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam aktivitas perdagangan. Dengan menjadi lingua franca, bahasa Melayu menjadi cepat tersebar ke berbagai daerah di Nusantara. Selanjutnya, ada sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya Indonesia dalam segi strukturnya. Struktur dalam bahasa Melayu tidak mengenal undak-usuk atau bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Yang ketiga, ada kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia, Indonesia tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Karena dengan memilih salah satu bahasa ibu sebuah suku, hal itu akan dapat menimbulkan potensi konflik rasial yang dapat mengakibatkan perpecahan. Demikianlah 3 alasan mengapa bahasa Melayu kemudian terpilih menjadi bahasa persatuan dari hal yang bersifat komunikasi sampai pada hal yang politis. Namun dalam perkembangan saat ini bahasa Indonesia yang kita kenal dan kita digunakan sekarang ini sudah tidak sama lagi dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Pertama, ada waktu. Terbagi menjadi 3 fase. Masa prakolonial, kedua masa kolonial, ketiga ada masa pergerakan. Yang kedua ada politik. Unsur politik yang paling nyata adalah dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Yang ketiga ada sosial budaya. Pertemuan sosial budaya melahirkan istilah-istilah kebahasaan yang dipahami dan perkembangan oleh pemakaiannya, yang kemudian diakui sebagai bahasa Indonesia. Yang keempat ada iptek. Teknologi lahir dari tangan asing yang kemudian masuk ke Indonesia dengan bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Selanjutnya ada ragam bahasa Indonesia. Pertama, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut. Ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Adanya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tertulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tertulis memiliki struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan struktur ini adalah karena dalam bahasa lisan kita dapat dibantu oleh unsur-unsur non-linguistik yang berupa intonasi, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan lainnya. Sedangkan dalam bahasa tulis hal-hal tersebut tidak ada. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan cara pandangan penutur. Pertama ada idiolek, merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Selanjutnya ada dialek. Nah, dialek itu ragam bahasa atau variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok anggota masyarakat.
Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Pertama ada berdasarkan bidang pembahasan. Nah, di dalam bidang pembahasan ini ada ragam bahasa hukum, ragam bahasa bisnis, ragam bahasa sastra, ragam bahasa kedokteran, dan yang terakhir ragam bahasa jurnalistik. Nah, yang kedua ada berdasarkan tingkat keformalan. Nah, di dalam tingkat keformalan ini ada bahasa beku, bahasa resmi, bahasa ragam usaha, bahasa ragam santai, sama bahasa ragam akrab. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ada umum dan ada khusus. Nah, yang pertama umum. Umum itu di dalam umum ada pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Nah, akan sangat sulit jika seseorang yang sedang marah, sedih, atau bahagia tidak dapat berbahasa. Hal ini akan membuat orang-orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang diinginkannya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya perasaan kita jika tidak disampaikan. Oleh karena itu, melukis atau curhat atau curahan hati sering kali dijadikan sebagai alat terapi untuk mengobati stres. Selanjutnya ada sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi ini bahasa merupakan saran agar apa yang ingin disampaikan kepada orang dapat diterima dan dipahami. Penyampaian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal berkaitan dengan komunikasi langsung atau dengan lisan, sedangkan komunikasi non-verbal berarti tak langsung atau tulis. Yang selanjutnya ada sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Seorang akan menggunakan bahasa yang non-standar atau tidak resmi pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar atau resmi pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Selanjutnya ada sebagai alat kontrol sosial. Nah, bahasa seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Bagaimana seseorang menggunakan bahasa akan terlihat bagaimana pandangan hidupnya. Hal ini bisa dilihat bagaimana tuturan seseorang yang tidak berpendidikan akan jauh berbeda dengan berpendidikan. Oleh karena itu, bahasa dijadikan parameter perkembangan sosial. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taikal Malik Pasha. Kedua, fungsi khusus. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Ya, manusia adalah makhluk sosial yang terlepas dari hubungan komunikasi dan dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal, non-formal, dalam pergaulan bahasa sehari-hari. Kedua ragam bahasa tersebut silih berganti digunakan yang disesuaikan dengan waktu dan lawan tutur. Selanjutnya, wujud seni atau sastra. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belakang, namun juga merupakan alat untuk mewujudkan seni. Dalam hal ini, karya sastra, seseorang mampu menyampaikan perasaan estetiknya dan pengalaman literernya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya untuk dituangkan dalam karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Ya, selanjutnya mempelajari bahasa-bahasa kuno. Bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa baik Yunani maupun Romawi dapat terekam sejarahnya karena penggunaan bahasa dalam tradisi intelektual. Hal yang sama terjadi pada sejarah Melayu kuno yang memiliki khazanah keilmuan yang sangat tinggi. Selanjutnya mengeksploitasi teks. Dengan jiwa dan sikap keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adanya bahasa mampu membuat manusia mengeksplorasikan segala keingintahuannya mengenai berbagai aspek kehidupan, sehingga lahirlah teknologi yang selalu hadir untuk mempermudah kehidupan.
Ya, sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.